atau masuk ke didanai dan masuk kalau bisa masuk di Dignas gitu ya, nasional itu bisa direkognisi ya menjadi skripsi ya. Nah, kemudian efek dari direkognisi menjadi skripsi ada sudah 2 tahun ini ya, sepertinya PKM itu sudah bisa direkognisi. Nah, ada beberapa kendala yang ya salah satunya ini coba untuk diatasi, yaitu ini adik-adik, bahwa ya kalau PKM-nya itu tembus sampai ke mana, ke ya didanai atau ke tingkat nasional, maka itu nanti bisa direkognisi. Ya, mestinya adik-adik sudah tahu. Nah, tetapi kalau direkognisi itu memang PKM itu coro-coro dipontol-pontol begitu ya, dipontol-pontol untuk bisa dibagi menjadi anggota, dibagi menjadi jumlah anggotanya, gitu ya, adik-adik. Nah, itu sehingga kalau nanti harapannya ya pinginnya adik-adik kan bisa tembus gitu ya, sehingga bisa seperti kakak kelas kalian itu, jadi tidak usah skripsi, jadi lulus dengan nggak usah skripsi, jadi 3,5 tahun sudah lulus gitu ya, karena skripsinya sudah direkognisi dari PKM ya. Harapannya itu bisa menyemangati adik-adik gitu dengan membuat proposal PKM yang optimal ya. Nah, saya kembali lagi fokus ke substansi atau isinya ya. Isinya adik-adik itu untuk direkognisi nanti akan dibagi-bagi begitu ya. Jadi tidak umpamanya yang mengajukan rekognisi 3 mahasiswa terus judulnya sama seperti PKM, tidak ya, tetapi isinya dibagi-bagi menjadi 3 sehingga itu nanti berkorelasi dengan substansi dari eksperimental proposal yang diajukan ya. Nah, desain kita kemarin satu proposal itu kalau bisa dibuat menjadi tiga mahasiswa ya, dengan konsekuensi substansi itu coro-coro nanti harus memiliki 3 variabel gitu adik-adik ya. Nah, itu silahkan ya, nanti itu bisa menjadi pertimbangan adik-adik ya, 3 mahasiswa untuk mengajukan satu proposal ya, karena memang kita sudah sepakat di awal bahwa nanti outcome dari Metopen ini nanti adik-adik bisa submit semua ke PKM begitu ya. Nah, tolong diperhatikan ya, kemarin saya memberi adik-adik satu kelompok bisa 3 mahasiswa ya, dengan catatan adik-adik tolong diperhatikan bahwa variabel itu apa toh Bu Dinar? Nah, nanti saya akan jelaskan materi hari ini. Variabel itu harus minimal 3 mahasiswa adalah minimal 3 variabel begitu ya. Jadi semakin banyak mahasiswanya, semakin banyak variabel. Artinya semakin besar konten dari proposal kalian begitu ya. Jika kalian tidak bisa 3, bisa 2 mahasiswa untuk 2 variabel begitu ya. Saran dari Bapak Ibu dosen yang pada rapat kemarin, sebaiknya jangan 3 Bu. 3 itu terlalu besar begitu sarannya ya. Jadi 2 itu sudah pas ya. Untuk konten PKM dia sesuai, untuk 3 itu terlalu dalam begitu, terlalu besar yang dilakukan gitu. Jadi ya 2-3 lah ya. Jadi kalau tidak bisa 3 variabel, 2 variabel, dan itu untuk 2 mahasiswa. Nah, biasanya nanti adik-adik ya saya fokusnya ke angkatan 2019 ya. Bu, biasanya kalau PKM itu menggandeng teman adik angkatan, boleh adik angkatan untuk regenerasi ya, untuk ngajarin adik-adiknya boleh ya. Nah, tapi itu tadi dipertimbangkan. Jadi muatan dari konten proposal itu sejumlah anggotanya gitu, atau menggandeng teman nanti mau menggandeng
menggandeng beda prodi boleh gitu ya, tetapi adik-adik nanti sudah bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan ditambahkan untuk yang luar prodi gitu ya. Dan ini ada yang ditekankan lagi ya, PKM yang nanti direkognisi adalah PKM yang dosen pembimbingnya adalah dosen farmasi gitu ya. Kemarin ternyata ada kakak kelas kalian ikut PKM tetapi dosen pembimbingnya jadi gabung dengan prodi lain. Nah, itu tidak bisa direkognisi ya. Jadi harapannya adik-adik ya pinginnya kalau bisa direkognisi jadi sekalian jalan begitu. Jadi jangan gabung ke prodi lain ya. Ya bisa, Bu, saya enggak peduli direkognisi, saya ingin menambah ilmu silahkan ya. Tetapi rambu-rambunya dari komite skripsi, kalau yang tidak pembimbingnya dosen farmasi tidak bisa direkognisi gitu ya. Jadi fokus ke Metopen adalah adalah farmasi ya, basic knowledge pilihan kalian. Nah, nanti dosen pembimbingnya ya dari farmasi. Gitu ya adik-adik ya. Jadi informasi tambahan tidak harus 3, 2. Satu kelompok boleh 2 ya. 2 sampai 3 itu tergantung nanti variabel yang diberikan ya. Apa itu variabel? Kita masuk ke materi hari ini ya. Oke. Ya, seperti hari ini adalah 30 Agustus, kita ke experimental study ya. Research design ya, design research itu a systematic what is research? A systematic means problem solving ya. Jadi riset itu adalah secara sistematis yang artinya nanti itu harus problem solving. Problem solving itu apa? Mengatasi suatu masalah ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu secara sekilas ya. Jadi mulai sekarang kalian sudah mulai belajar nih ya, peka dengan lingkungan sekitar. Peka dengan lingkungan sekitar itu artinya kalau ada masalah, nah wah bisa nih kalau ya di ranah kesehatan itu bisa nih menjadi mungkin bahan PKM, bahan proposal PKM atau bahan riset gitu ya. Nah, adalah sistematik ya. Sistematik artinya apa? Ini adalah ciri dari riset ya. 5 key characteristic of research ya. Adalah sistematik, logical, empirical, reductive dan replicable ya. Ini semua nanti akan saya jelaskan secara detail pada slide selanjutnya ya. Sistematik ada research proses. Jadi ada prosesnya sistematik itu ya. Jadi enggak tiba-tiba Bu, saya tiba-tiba langsung mengajukan metode riset. Metode riset. Nah, terus background-nya apa ya? Kemudian background-nya apa? Kemudian atau background atau latar belakang, kemudian hipotesis, rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, nggak boleh tiba-tiba lompat ya, karena harus sistematik ya. Jadi ada prosesnya. Kemudian logical, induction, deduction ya, adik-adik sudah tahu. Kemudian empirical atau evidence based ya. Evidence based. Jadi kalau di farmasi utamanya ya jika minimal persyaratan itu adalah harus ada buktinya ya. Buktinya kalau tidak bisa bukti ilmiah, bukti empiris ya. Bukti empiris itu bukti yang bisa digunakan tetapi memang yang paling lemah ya. Itu nenek moyang kita sudah pernah menggunakan, ya enggak masalah ya, karena jamu kalau ada yang tahu itu dia berdasarkan empiris ya, pengalaman empiris ya, atau scientific evidence ya, bisa apalagi itu ya. Jadi adik-adik mungkin sudah merujuk ke riset sebelumnya dan ingin meneruskan, atau kakak kelas kalian ya, Bu, kakak kelas itu kok menarik ya risetnya tentang ini, saya ingin meneruskan dari saran skripsinya. Nah, itu bisa ya. Apalagi itu ya yang sudah scientific, tapi empirical juga Bu, ini mamanya ya, karena saya dari orang bahan alam, contoh-contohnya nanti akan banyak dari bahan alam. Bu, saya nenek moyang turun temurun di desa saya ini tuh bisa digunakan sebagai, nah gitu. Nah, dan kalian ingin
membuktikan, itu bisa ya. Kemudian reductive atau generalization dan replicable methodology. Ya, ini nanti semua akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, riset design ya dibagi menjadi 3. Analytical research, descriptive research, dan experimental research ya. Analytical research ini berupa review, philosophical, historical ya. Descriptive research ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Novita ya di jadwal yang sudah sesuai yang sudah kita sepakati. Dan saya ingin pergi nanti fokus ke experimental research ya. Ada pre-design ya, ada quasi-design, ada true design, dan nanti statistical design ya. Nah, saya akan fokus ke sini ya. Nah, ini saya lewati saja deh. Yang ini nanti descriptive research ya, itu nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bu Novita ya. Nah, ini experimental research. Saya langsung saja ya, bahwa experimental research ini ya, experimental research involve a direct assessment of how one variable influences another. Jadi research eksperimental itu melibatkan ya direct assessment, pengukuran langsung ya, pengukuran secara langsung bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain gitu. Dan this allow the establishment of causality. Jadi ini memungkinkan untuk adanya efek sebab akibat ya, kausalitas. All extraneous variable must be held constant while a single variable is manipulated and the effect measured ya. Jadi karena di sini melibatkan beberapa variabel ya, all extraneous variable, semua variabel extraneous, variabel luar ya, itu harus bisa must be held constant, harus bisa dikendalikan gitu ya. Adik-adik, ini suara saya terdengar jelas atau kresek-kresek ya? Terdengar jelas, Bu. Oh iya ya, terima kasih. Ya. Jadi saya kembali ke slide. All extraneous variable must be held constant ya, harus konstan ya. While a single variable is manipulated and the effect measured, dan a single variable dimanipulasi. Dimanipulasi maksudnya dirubah-rubah ya sesuai dengan keinginan kita, dan nanti efeknya akan diukur. Itu adalah experimental research ya. Nah, di all extraneous variable ya. Jadi ada variabel jadi nanti kalian akan belajar ini ada ya. Ini adalah variabel ya. Jadi ada yang disebut adalah independent variable. Variabel independent. Variabel independent itu tidak tergantung ya. Singkat IV ya. Independent variable, this variable is the cause as the atau as the predictor variable. Jadi independent variabel tidak tergantung ini adalah variabel yang the cause, jadi akibat ya, akibat atau variabel yang akan diprediksi gitu ya, predictor variabel. Dan ada namanya dependent variable. Dependent variable adalah variabel is the effect, akibat ya, should only vary in response to the independent variable. Jadi seperti namanya variabel tergantung, jadi dia tergantung ya, tergantung oleh siapa? Oleh independent variable. Jadi ini adalah efek ya, jadi efek dari independent variable ya, also known as the criterion variable, atau ada yang bilang itu variabel criterion variable ya. Jadi mungkin itu sinonimnya ya, tetapi mungkin umumnya kalau di bahasa Indonesia itu variabel dependent, itu variabel tergantung, adalah variabel ya tergantung dari independent variabel di mana kita men-setting apa yang kita mau ya. Contohnya mungkin pengaruh ekstrak
ekstrak apa? Ekstrak umpamanya ekstrak brotowali ya. Brotowali terhadap kadar gula kadar gula pada mencit mungkin begitu ya. Itu independen variabelnya yang mana? Jadi saya ulangi, pengaruh ekstrak brotowali, ekstrak metanol brotowali terhadap kadar gula pada mencit. Nah, itu dependent variabelnya yang mana ya? Variabel tergantungnya yang mana? Yang kadar gula Kadar gula mencit. Nah, kadar gula ya. Dia tergantung siapa? Ekstrak brotowalinya. Ekstrak brotowali ya. Jadi sudah paham ya untuk membedakan variabel tergantung dan variabel tidak tergantung ya. Nah, kemudian extraneous variabel. Extraneous variabel variabel luar ya. Must be controlled to isolate the effect of the independent variable. Jadi variabel contoh ini kalau di bahasa Indonesia kadang ada yang bilang variabel terkendali gitu ya. Variabel extraneous variabel must be control ya, harus dikendalikan atau dikontrol untuk mendapatkan hanya efek dari independent variabel ya. Nah, contohnya kalau tadi ekstrak metanol ya, contohnya tadi ekstrak metanol brotowali itu tadi sudah ditentukan variabel tergantung dan tidak tergantungnya. Kalau variabel terkendalinya kira-kira apa yang bisa ditetapkan di sana? Ada yang bisa kira-kira membayangkan yang perlu dikendalikan kalau mau melakukan uji penetapan kadar gula mencit akibat pemberian ekstrak metanol begitu. Apa yang perlu dikendalikan? Kira-kira ya mencitnya. Ya siapa ini yang bisa bantu saya? Mungkin kayak waktu puasa mencitnya atau makanan mencitnya itu apa aja gitu, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih, Franciscus ya. Jadi yang biasanya kalau uji in vivo yang perlu dikendalikan apa? Mencitnya ya. Karena mencitnya kalau mencitnya ya. Tadi sudah dipuasakan. Nah, sebelum dipuasakan milih mencit ya. Mencitnya diseragamkan. Jangan gabung, Bu. Pokoknya saya acak itu random. Ya, seperti semangat dari experimental design ya. Acak tapi jangan terus acak-acakan gitu ya. Nah, contohnya gini, mencitnya mau dipilih jantan atau betina. Nah, itu harus dikendalikan ya, karena adik-adik tahu ya kalau manusia saja untuk cowok sama cewek itu siklus hormonnya berbeda ya. Nah, kalau kalau cewek adik-adik tahu bahwa fluktuasi hormonnya relatif lebih tinggi dibandingkan cowok ya. Nah, biasanya kalau untuk hewan uji itu memang yang dipilih adalah jantan ya, bukan betina karena betina itu ada siklus periodik ya. Dan nanti kalau satunya jatahnya mau men satunya tidak lah itu untuk mencit itu akan mencit betina akan terlalu bervariasi sehingga yang dikontrol jenis kelaminnya ya, biasanya yang dipilih adalah jantan. Nah, begitu ya. Sudah fokus ke jantan sehingga variabel dari hormon bisa dikendalikan begitu ya. Nah, tadi temanmu tadi bilang itu Bu puasanya. Betul ya. Jangan terus mencitnya biar aja mencitnya kan apa adanya. Jangan begitu karena harus sebisa mungkin dikendalikan. Dikendalikan apa? Kadar gulanya kalau bisa relatif ya tidak bisa sama persis tetapi dikendalikan ya. Apa tadi Franciscus tadi menyebutkan apa? Dipuasakan ya dalam waktu tertentu sehingga apa? Awal dari sebelum pemberian itu
kadar gulanya sama gitu ya, relatif sama gitu. Nah, itu adalah yang disebut extraneous variable ya, yang must be controlled to isolate the effect of independent variable. Kemudian ada confounding variable, extraneous variable which have covariate ya with the intravena independent variable. Ada namanya confounding variable ya. Itu sama dengan variabel terkendali, tetapi yang lebih tidak bisa dikendalikan ya. Contohnya seperti in research ya, that investigate a potential cause and effect relationship, a confounding variable is an unmeasured third variable that influence both the supposed cause and the supposed effect ya. Mungkin confounding variable contohnya ini ya. Jadi dia termasuk variabel terkendali, tetapi dia kadang bisa mempengaruhi baik efek dan sebab dan akibatnya ya. Ini contohnya. You find the babies born to mothers who smoke during their pregnancy weigh significantly less than those born to non-smoking mothers ya. Pada suatu riset ya, bayi lahir ya dari ibu yang merokok itu selama kehamilan itu memiliki berat badan yang significantly less ya, relatif lebih kecil dibandingkan bayi yang lahir pada ibu yang tidak merokok ya. Akan tetapi if you do not account for the fact that smokers are more likely to engage in other unhealthy behaviors such as drinking or eating less healthy food, then you might overestimate the relationship between smoking and low birth weight ya. Jadi umpamanya ini tadi satu riset menyatakan itu tadi ya, berat badan bayi itu bisa significantly different between ya babies born to mothers who smoke and non-smoke mother. Tetapi ya harus dipertimbangkan ya, kalau riset itu tidak mencantumkan variabel lain. Contohnya ya, smoker itu biasanya itu are more likely to engage in other unhealthy behavior. Jadi orang perokok ya, apalagi ibu-ibu itu biasanya selain merokok itu juga perilaku ya, behavior lah ya, perilaku kok kayaknya banget ya. Perilakunya itu biasanya nggak sehat ya. Nggak sehat dari mana? Ya biasanya merokok itu dibarengi minum ya, bukan minum air putih, minum susu bukan ya. Ini minum alkohol ya. Kemudian biasanya makan makanan yang tidak sehat. Nah ini jadi itu adalah confounding variable ya. Jadi menetapkan variabel itu juga harus berhati-hati ya. Biasanya untuk eksperimental seperti ini nanti ada di belakang akan saya jelaskan pembagian klasifikasi dari riset ya, riset eksperimental riset. Nah ini sebagai informasi untuk adik-adik ya. Jadi kalau menetapkan variabel tadi itu adalah variabelnya perokok. Nah, tetapi keep in mind ya, smoker itu more likely to engage with the unhealthy behavior ya. Jadi nanti merokok, merokok terus minum, kemudian makan makanan mungkin ya unhealthy, mungkin junk food gitu ya. Nah, itu bisa jadi akan memberikan efek pada ini tadi bayi dengan berat yang significantly less. Nah, itu adalah confounding variable ya. Jadi itu biasanya untuk kasus riset seperti ini itu agak perlu diperhatikan ya. Kemudian experimental is most scientifically sophisticated research method ya. Jadi adalah
eksperimental study ini adalah eksperimental study. Maaf, sebentar ya. Ya, maaf ya. Jadi eksperimental itu adalah metode riset yang paling sophisticated ya. Sophisticated artinya bagaimana? Sophisticated artinya adalah bentar ya. Ya, jadi sophisticated itu karena kita bisa mendesain taruhlah tanda petik ya apa yang kita mau ya apa yang kita mau itu apa tadi ya tidak literal tidak secara literally apa yang kita mau tetapi itu tadi kita bisa mengontrol ya variabel extraneous tadi sehingga bisa dikendalikan dan kita bisa fokus pada satu variabel yang ingin kita measure gitu ya. It is defined as observation under control condition ya. Jadi experimental research itu didefinisikan ya observasi dalam under control condition pada kondisi yang terkontrol ya. Experimental research design are concerned with examination of the effect of independent variable on the dependent variable ya. Jadi eksperimental research ya desain eksperimental itu memang sangat terkait dengan penelusuran ya cara-cara efek dari independent variable pada efek dari independent variable pada dependent variable where the independent variable is manipulated di mana independent variable itu dimanipulasi atau diberi perlakuan ya sedemikian rupa sehingga nanti akan ada efek yang diamati pada dependent variable ya. Jadi singkat cerita independent variable ya ini adalah tadi yang tidak tergantung ya adalah berupa treatment ya variabel treatment. Jadi contohnya tadi kalau pengaruh ekstrak metanol itu adalah ekstrak metanolnya, dependent variabelnya apa? Kriteria atau outcome variabel ya, kriteria atau outcome variabel contohnya tadi umpamanya parameter kadar mempengaruhi kadar gula pada mencit gitu ya. Nah, ini yang saya maksud nanti kalau seandainya adik-adik nanti untuk membuat proposal ya harapannya kalau dua kelompok dari angkatan 2019 begitu. Nah, mungkin ya contohnya ini hanya contoh saja ya. Jadi umpamanya ekstrak metanol ya sama-sama independent variabelnya ekstrak metanol siapa? Mungkin tadi brotowali ya terhadap kadar gula. Nah, kadar gula kan ini tadi dependent ya. Kadar gula pada mencit itu baru satu variabel. Nah, kadar gula kalau gitu bisa kalau gitu karena saya ada dua ini mungkin kadar gula dan yang terhubung dengan kadar gula apa mungkin kalau gulanya tinggi Bu biasanya itu tekanan darahnya juga karena sering stroke ya kalau kadar gulanya tinggi ya tekanan darah itu bisa jadi ini Bu bisa jadi tinggi juga. Nah, itu jadi bisa dua variabel dependent yang digunakan. Jadi umpamanya proposalnya nanti mau itu ya. Jadi pengaruh ekstrak metanol brotowali terhadap kadar gula dan tekanan darah mencit pada mencit gitu ya, galur apa gitu ya. Nah, itu adalah mungkin nanti bisa dipertimbangkan adik-adik ya yang utamanya akan ke eksperimental research ya.
kembali ke sini, based research methodology to establish cause and effect relationship among variable. Jadi ada yang mengklaim experimental research itu adalah ya based research methodology, ya, merupakan metode riset yang baik, ya, base itu terbaik untuk menentukan ya cause dan effect, ya, sebab dan akibat, hubungan sebab dan akibat among variabel, ya, pada variabel yang sudah ditentukan. Nah, experimental research ini dibagi menjadi 3 ya secara keseluruhan. Pra-eksperimental, ya, pre-eksperimental, ada eksperimental, kuasi eksperimental, dan kuasi itu semu, ya, coro-coro semu, kemudian eksperimental murni atau true experimental design, ya. Kalau pra-eksperimental, ya, rancangan penelitian eksperimen yang dirancang dengan sedikit saja ciri-ciri suatu desain percobaan, ya. Ini nanti saya jelaskan panjang lebar pada slide berikutnya, ya. Kemudian kuasi itu eksperimental semu, desain penelitian mengandung sebagian besar ciri-ciri penelitian eksperimen, dan true experimental design, ya, desain percobaan yang mempunyai ciri-ciri lengkap, ya, yang diperlukan dalam suatu percobaan. Nanti akan saya jelaskan ada persyaratan, ya, untuk eksperimen itu yang ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi eksperimental research, ya. Dan untuk pra-eksperimental itu digunakan pada riset yang bisa jadi tidak memenuhi untuk untuk bisa ini tadi, untuk bisa tidak memungkinkan untuk memenuhi semua ciri-ciri dari eksperimental research, ya. Jadi ini hanya memenuhi sedikit saja ciri-ciri suatu experimental research. Kalau kuasi ini sebagian besar, tapi kalau nanti ada true experimental research itu dia memenuhi completely, ya, the requirement of the experimental research. Nah, ini saya mulai dari true experimental design, ya. Nah, ini true experimental research design are those where research have complete control, ya. Ini mungkin saya highlight have a complete control, ya, complete control over the extraneous variable, ya, over the extraneous variable, ya. Jadi true yang benar-benar murni, ya, experimental research design itu researcher have a complete control. Jadi researcher itu bisa memiliki kontrol penuh pada extraneous variable. Extraneous variable itu ada variabel terkendali tadi, ya. Jadi seperti tadi mencetnya bisa saya kendalikan. Saya akan menggunakan mencet atau tikus berkelamin jantan. Apakah memungkinkan tikus berkelamin jantan saja yang diperoleh? Bisa. Saya bisa memilih, saya bisa membeli, dan untuk nanti ada replikasi itu memungkinkan. Nah, jadi complete control, ya. Kemudian apakah kadar gulanya bisa dikontrol agar kita bisa melihat pengaruh dari ekstrak metanol? Bisa, saya bisa mengontrol dengan memuasakan sekian hari, kemudian nanti akan diambil semacam pretest ini, jadi variabel kadar gula itu bisa dikontrol oleh researcher. Nah, itu termasuk true experimental research, gitu, ya. Jadi the researcher have complete control, ya. And then can predict confidently that the observed effect on the dependent variable is only due to the manipulation of the independent variable. Nah, dan yang kedua, ya, true experimental research itu adalah can predict confidently, ya, dapat memprediksi secara confidently. Itu kalau adik-adik masih ingat, ya, taraf kepercayaan pada statistik itu ada yang 95, ya, ada yang 80, 95, dan 99, itu, ya, tergantung jenis risetnya, begitu. Can predict confidently, ya. Jadi kalau sampai 99% saya bisa statistically
proof bahwa berbeda signifikan. Itu ya. Jadi memang secara confident, secara yakin bisa menyatakan bahwa efek pada dependent variable ya. Jadi efek pada dependent variable itu hanya ya is only due to hanya dipengaruhi oleh independent variable ya. Contohnya tadi itu saya dari riset ini saya bisa confidently proof ya, secara yakin bisa membuktikan bahwa kadar gula itu memang umpamanya ya significantly decrease, secara signifikan itu menurun karena dependent variable, karena pengaruh ekstrak metanol. Nah, itu namanya kalau peneliti bisa withdraw the conclusion confidently itu ya dengan beberapa alasan, itu yang namanya true experimental research ya. Desain yang paling ideal untuk melacak hubungan kausalitas ya tadi sudah disampaikan. Sumber invaliditas dapat dikontrol. Jadi tadi ya extraneous variable itu can be control ya, complete control. Nah, ciri khasnya salah satunya adalah pengelompokan subjek dengan cara random. Ini ya, ini yang lebih lengkap. True experimental research ya. Essential characteristic of true experimental research. Design must essentially consist of the following three characteristic. Bukan three ini ya, four ini ya. Four characteristic. Ini adalah jadi true experimental research itu harus memenuhi ini manipulasi, kontrol, randomization dan replicates ya, replicates. Jadi 4 yang harus bisa dipenuhi jika ingin masuk ke ranah true experimental design ya. Jadi manipulation refer to conscious control of the independent variable by the researcher through treatment or intervention to observe its effect on the dependent variable. Artinya manipulation itu bukan kalau bahasa Indonesia itu manipulasi itu konteksnya negatif gitu ya, dibujui apa dibohongi, manipulasi gitu ya. Tetapi manipulasi di sini adalah treatment ya, treatment. Jadi manipulasi itu mengacu pada conscious control ya. Jadi kontrol yang memang sengaja diberikan gitu ya, yang sengaja diberikan of the independent variable. Kontrol yang secara sadar atau secara memang sengaja diberikan pada independent variable by the researcher gitu ya, melalui treatment atau intervention. Melalui ada treatment, perlakuan atau intervensi ya, atau intervensi gitu untuk to observe its effect, untuk diamati pengaruhnya pada dependent variable ya. Jadi harus ada kalau true experimental design harus ada manipulasi gitu ya, harus ada manipulasi. Jadi manipulasi itu harus ada treatment gitu ya. Nah, nanti saya bisa berikan contoh. Bu, apa ada yang enggak treatment? Enggak ada ya. Umpamanya ya, umpamanya adalah ini. Kalau di bidang saya itu seperti penemuan bahan alam gitu ya, penemuan obat bahan alam gitu ya. Jadi penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif. Apa itu maksudnya eksploratif? Itu mengeksplorasi dari bahan tanaman gitu ya. Mengeksplorasi kandungan zat aktif dari bahan tanaman. Nah, itu kan mengeksplorasi itu ingin menemukan ya, menemukan itu ada atau tidak gitu ya. Jadi tidak mentreatment. Jadi apa yang ada di alam kita eksplorasi, kita cari gitu ya. Nah, itu bukan termasuk true experimental research ya, karena itu tadi kita tidak di sana tidak ada manipulasi. Jadi kalau isolasi gitu ya, isolasi senyawa flavonoid pada tanaman brotowali ya, itu bukan true experimental design karena di sana tidak ada manipulasi atau tidak ada treatment ya. Kemudian kontrol ya, perlu ada kontrol. True yang kedua dari persyaratan true experimental research adalah harus ada kontrol ya. Control is another essential element of true experimental design ya.
Control refers to use of control group and controlling the effect of extraneous variable on the dependent variable in which researcher is interested. Ya, jadi kontrol ini digunakan untuk sebagai kontrol group ya, atau ya kontrol group, dan mengontrol efek variabel ekstranius. Jadi mengontrol variabel terkendali tadi ya, pada dependent variable ya, dari apa yang researcher uji ya. Jadi contohnya tadi kalau pengaruh kadar gula tadi itu ya, kadar gula pada mencit begitu ya. Nah, harus ada kontrol grupnya ya. Takutnya apa? Ternyata belum diberi ekstrak metanol brotowali, kadar gulanya sudah ngedrop gitu ya. Nah, artinya apa? Oh, ternyata ada ini extraneous variabel yang mempengaruhi penurunan kadar gula. Jadi belum dikasih ekstrak metanol, sudah belum dikasih ekstrak brotowali, sudah ngedrop begitu ya. Nah, itu fungsi dari kontrol, dan itu harus ada gitu ya, harus ada pada true experimental design control ya. The subject is in the control and experimental group are similar ya in number and characteristic, but the subject in the control group receive no experimental treatment or any intervention at all ya. Jadi sudah tahu ya. Subjek ya, individu uji pada kontrol dan eksperimental group itu harus similar in number ya, and karakteristik, harus sama pada jumlah dan karakteristiknya gitu. Jadi kalau kontrol grupnya 10 ya treatmentnya 10 ya kontrol grupnya 10 gitu ya. But the subject ya, yang membedakan adalah hewan uji ya, pada kontrol group itu tidak menerima treatment begitu saja, atau tidak menerima perlakuan begitu. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi tadi contohnya adalah true experimental research ya. Yang pertama adalah harus ada manipulation, second is control, third is randomization ya, randomize, random ya, atau acak gitu ya. Randomization means that every subject has an equal chance of being assigned to experimental of study subjects on a random basis ya. Jadi yang dimaksud randomization adalah bahwa setiap hewan uji memiliki kesempatan yang sama untuk ditunjuk ya, assign itu dipilih atau ditunjuk ditunjuk pada eksperimental tersebut ya. Through random assignment of subject under experimental or control group, chance of systemic bias is eliminated ya. Jadi dengan pemilihan yang random ya, itu pada subjek uji baik pada eksperimental atau kontrol grup ya. Jadi kemungkinan untuk bias itu dapat dihilangkan gitu. Contohnya ya. Contohnya si tikus tadi ya, yang si subjek hewan ujinya ya, tikus itu. Nah, nanti kan umpamanya ada 10 tikus ya, dibagi 2, 5-5. Oh, kalau kontrol grup saya pilih yang gemuk-gemuk deh gitu ya, kan mestinya ditimbang itu beratnya ya. Oh, beratnya yang gemuk-gemuk untuk kontrol grup. Kalau yang kurus-kurus untuk eksperimental group, nah itu enggak boleh ya, karena itu tadi akan menimbulkan bias gitu. Bisa jadi berat badan itu akan mempengaruhi mungkin ya kadar gulanya, akan mempengaruhi dependent variabelnya, sehingga harus randomize, harus acak ya, harus random gitu. Jadi siapapun hewan uji itu memiliki kesempatan untuk menjadi baik itu eksperimental atau kontrol group gitu ya. Jadi kalau kalian milih, oh enaknya kok yang
gemuk-gemuk deh lah, itu sudah tidak memenuhi persyaratan dari true experimental design. Randomization is used in true experimental research design to minimize the threat of internal validity of the study and to eliminate the effect of extraneous variable on dependent variable. Jadi random itu tadi pada true experimental research itu untuk meminimalkan ancaman internal validity yang untuk meminimalkan internal validity yang ya invalid gitulah ya, data yang invalid dan mengeliminasi efek dari extraneous variable ya, untuk mengeliminasi juga variabel terkendali ya, variabel luar yang bisa mempengaruhi dependent variable. Kemudian ini through randomization on average the characteristic of subject in experimental and control group are similar ya. Jadi pada randomization itu rata-rata ya karakteristik subjek pada eksperimental dan control group itu sama ya. Jadi thus influence of extraneous variable on dependent variable is eliminated by dispersion the variability of the subject. Jadi intinya randomization itu dengan asumsi ya subjek pada eksperimental dan control group similar ya, jangan terus jadi dipisahkan itu ya, sehingga pengaruh variabel luar tadi itu bisa bisa dieliminasi gitu. Nah, ini ada ya method of randomization ya. Ada ini yang sederhana ya. Ada yang sederhana, random assignment of subject may be done by simple flip of a coin gitu ya. Jadi adik-adik bisa, ini biasanya kalau simple research ya. Jadi ada koin gitu, koin itu ada dua sisi gitu ya, ada head dan sama tail gitu ya, head sama tail. Jadi kalau dilempar subjek dipilih ya, kalau umpamanya ditentukan kalau head itu nanti kontrol, masuk ke grup kontrol, kalau tail ekor dia akan masuk ke grup eksperimental begitu ya. Nah, jadi dengan acak begitu itu nanti akan salah satu metode randomization atau ya random table ya. Random table itu juga bisa yaitu di Excel itu ya. Di Excel itu kita bisa pilih umpamanya kita punya 10 hewan uji begitu. 10 hewan uji, kita beli rubber, kemudian itu ada itu di Excel itu fasilitas untuk random ya. Jadi nanti tikus nomor 1 itu nanti jadi kelompok kontrol atau eksperimental ya, itu bisa kita lakukan itu ya. Jadi in this method blindfolded subject choose a number from a table of number horizontally or vertically till a requisite number is reached for both experimental and control group ya. Ini adik-adik mesti bisa ini ya. Mungkin kalau nanti dicoba di Excel ya, bisa random itu pakai koin gitu ya. Pokoknya kalau keluar head ya ke kontrol atau keluar tail dia nanti ke eksperimental atau pakai tabel Excel itu ada itu ya untuk metode randomisasi. Dan yang keempat ya randomisasi dan replicate ya, replicate. Nah, replikasi ada pengulangan ya, pengulangan berfungsi sebagai memberikan suatu error estimasi. Error estimasi ini wajib ya Adik-adik ya. Ini kadang dilupakan tapi ini wajib diberikan ya. Karena replicate ini memberikan suatu error estimasi untuk mengukur signifikansi tidak bedanya yang diperoleh dan juga mengukur jarak interval kepercayaan atau confidence interval ya. Kemudian fungsinya memberikan estimasi yang lebih tepat terhadap error percobaan ya. Jadi kalau tadi pada control group ada 5 replikasi ya, ada 5 replikasi. Jangan oh saya menggunakan 2 kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Menggunakan berapa hewan uji? Hanya 2, bukan 1 kelompok 1 lah. Itu ya jangan gitu ya, karena
replikasi itu diperlukan itu tadi untuk memberikan error estimasi. Jadi estimasi perkiraan kesalahan kita itu berapa, atau dengan kata lain ada confidence interval atau jarak interval kepercayaan ya. Jadi 4 itu ya Adik-adik, 4 itu through experimental design ya. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama tadi apa Adik yang pertama? Manipulasi. Manipulasi. Yang kedua? Kontrol. Yang ketiga? Randomization. Randomization. Yang keempat adalah replikasi. Ya, dan itu nanti harus diberikan pada through experimental design ya. Oke, ini ada through experimental design, ini ada beberapa metode ya. Ini saya berikan contoh, mungkin tidak semua ya, tapi ini hanya 6 dari sekian banyak metode eksperimental through experimental design ya. Saya tidak akan menjelaskan semua, tetapi mungkin yang sering ya, yang sering. Nah, ini adalah ya post-test only, pre-test, post-test only, Solomon for groups, factorial, ya, randomized block, crossover, ya. Nanti contohnya banyak lagi, ya. Nah, ini adalah post-test only control design. Post-test only control design. Sebentar. Dari sini adik-adik sebelum saya masuk ke mana? Macam-macam dari apa? Through experimental design, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Adik-adik ada yang ingin tanyakan sampai di sini ya? Ini saya harus print screen itu biar karena untuk bukti presensi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ya kalau begitu. Sebentar, oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dilihat ya slide saya ya, adik-adik. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, ya saya lanjutkan. Jadi post-test only control design ya. Composed of two randomly assigned group ya. Dibuat menggunakan 2 randomly assigned group ya. Nah, nanti kalian akan banyak sekali ya saya kata-kata dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh true experimental result ya, randomly ya, composed of 2 randomly assigned group. Bu, ada atau Bu yang enggak random? Ada ya, nanti akan ada contohnya ya. Jadi jika memang studinya itu tidak memungkinkan untuk random gitu. Jadi sembari studi itu bisa dilakukan random ya, buatlah itu random gitu ya. Composed of 2 randomly assigned group ya. Jadi contohnya eksperimental dan kontrol ya. But neither of which is presented before the implementation of treatment on the experimental group. Jadi kalau post-test only itu terdiri dari 2 grup random ya, harus ada randomnya. Kemudian contohnya adalah eksperimental dan kontrol, dan but neither of which is presented, dan tidak keduanya ya is present pre-tested. Tidak keduanya itu dilakukan pre-tested. Jadi seperti contohnya adalah judulnya adalah post-test
only. Jadi tidak ada dari keduanya yang di pretest ya, semuanya langsung dilakukan post test only ya. Namanya aja ya post test only. In addition, while treatment is implemented on the experimental group only, post test observation is carried out on both the group to assess the effect of manipulation. Jadi nanti treatment itu implemented dilakukan pada experimental group only ya. Jadi treatment itu diberikan pada experimental group only. Nah, post test nanti diamati ya pada both group untuk mengakses ya pengaruh yang diberikan. The design can be helpful in situation where it is not possible to pretest the subject ya. Jadi kapan Bu dilakukan post test only? Jika ya riset ini tidak memungkinkan pada situasi diberikan pretest ya, diberikan pretest. Jadi contohnya seperti ini. Nah, sebelum contoh ini ada requirement-nya ya. Nah, sebentar sebelum contoh. Nah, ini the post test only control group design is at least 2 group ya. Jadi post test kontrol itu minimal adalah 2 grup ya, 2 grup. Seperti tadi harus ada kontrol ya, seperti persyaratan dari requirement through experimental design ya. Jadi one of which does not receive, kelompok yang tidak menerima treatment ya atau perlakuan, dan data are collected on the outcome measure ya. Jadi data nanti dikoleksi pada outputnya. The group does not receive the treatment or intervention. Grup yang tidak menerima perlakuan itu disebut control group ya. Disebut ini treatment intervention ya. Kemudian the general process for this design is that 2 or more group are formed, the treatment or intervention is administration. Jadi ada pertama dibentuk 2 kelompok dan treatment atau perlakuan kemudian diberikan. Kemudian data dikoleksi setelah treatment atau intervention, kemudian commonly using a behavioral, cognitive, and psychological assessment. Nah, biasanya nanti diambil datanya behavior, cognitive, atau psychological assessment. Ya, the data are compared group to determine whether the treatment or intervention was effective. Kemudian nanti data itu dievaluasi, dibandingkan antara 2 grup tersebut untuk menentukan apakah treatment atau intervensi tersebut efektif. Ya, contohnya, the student who participated in the CHESS program receive higher math score than those who did not. Jadi contohnya murid yang berpartisipasi pada program CHESS itu apa sih? Program CHESS mungkin program ya program mungkin untuk les matematika ngono ya, program itu receive higher math score than who did not. Yang mengikuti program les gitu ya memiliki receive menunjukkan skor matematika, nilai matematika yang lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kelompok itu tadi random assignment ya, harus ada randomnya ini, sekali lagi ya, harus random. Jadi dipilih acak gitu, dibagi, kemudian subjek ujinya langsung dibagi menjadi 2 secara randomly ya, experimental group dan control group ya. Nah, di sini nanti ada treatment ya, ada treatment. Sedangkan control group tidak memiliki treatment ya. Nah, nanti sama-sama dilakukan post test ya. Contohnya begini. Atau kalau tadi contohnya umpamanya 10 subjek uji dimasukkan ke eksperimental dan kontrol grup. Grup ini ditreatment dengan les mungkin ya. Nah, kemudian yang dikontrol sini tidak diberikan les. Nah, nanti dilihat prosesnya apakah memang skornya akan
akan berbeda. Atau contoh lain lagi, 100 orang ya, randomly selected teacher ya, 100 orang randomly selected teacher ya. Kemudian dibagi jadi 2. 50 teacher masuk masuk apa? Kelompok ini kelompok grup, kelompok kontrol, dan ini adalah kelompok yang ini kelompok no training adalah kelompok kontrol, ini adalah kelompok treatment ya. Kemudian ini dance for peace training workshop, ini tidak diberi training ya. Kemudian ini di post test ya, di post test begini. Nah, ini adalah desain untuk post test only control design gitu ya. In this research design, subjects are randomly assigned to either the experimental or the control group. Ya, sekali lagi randomly assigned. Kemudian the effect of the dependent variable on both group is seen before the treatment. The effect on the dependent variable on both group is seen before the treatment pretest. Later, the treatment is carried out on experimental group only, yeah, and after treatment, observation of the dependent variable is made on both the groups to examine the effect of the manipulation of independent variable on the dependent variable. Ya, jadi di sini tidak dilakukan pretest, tetapi ya efek dari dependent variable pada kedua grup itu terlihat sebelum pretest, sebelum treatment ya. Jadi mestinya untuk kasus ini performa dari 50 teacher ya, dari 100 teacher ini sudah ada gitu ya. Nah, tetapi tidak didesain specifically untuk riset ini. Jadi naturally gitu ya. Nah, kemudian dibagi randomly dan ada training. Nah, dilihat post testnya gitu ya. Jadi nanti treatment ya seperti tadi dilakukan ada training dan dilihat post testnya gitu ya. Itu adalah post test only control. Oke. Kok langsung Solomon ya, sebentar ya. Saya lihat dulu. Pretest saya mana ini ya? Sebentar ya adik-adik ya. Experimental. Tiba-tiba hilang ya post test. Ini ada yang hilang, ini ada adik, maaf. Maaf, ini ada yang hilang, ini ada adik. Ya, maaf ini ada salah ini, maaf ya. Bentar. Ini sudah. Nah ini ya, sebentar saya ulangi dulu. Nah ini sama ya, ini tadi post test, only control. Nah ini ya. Lah ini pretest ya, makanya saya kok bingung ya.
Jadi untuk tadi ya sudah post test, sekarang kita pre-test ya. Pre-test ini kok moro-moro disepir ini tadi itu ya. Ini pre-test. Nah, ini pre-test yang benar ini. Jadi pre-test post-test itu jadi research design subject are randomly assigned to either experimental or the control group ya, sama. Tetapi the effect ya ini yang membedakan ini. The effect of dependent variable on both group is seen before the pre-test ya. Jadi yang membedakan dengan post test only di sini adalah ada pretestnya ya. Nah, ini baru benar ini ya. Jadi pretest ini di carried out before the treatment itu. Nah, contohnya seperti ini. Randomly assigned ya. Jadi sama seperti post test tadi, tetapi kalau post test tadi post test only itu langsung diberikan post test, tetapi kalau di sini dia diberikan pretest dulu ya. Diberikan pretest dulu. Sama kedua kontrol ini diberikan pretest ya. Kemudian di sini treatment itu pada experimental group dan pada control group tidak diberi treatment. Nah, nanti kemudian diukur lagi post testnya seperti ini ya. Jadi kalau dari sini bisa terlihat bagaimana significantly. Jadi kita bisa mengetes post test ini ya, dilakukan uji statistik bagaimana umpamanya kenaikan kadar gulanya apakah memang significantly different between kontrol dan eksperimental kontrol dan eksperimental group. Gitu ya Adik-adik ya, pretest post test only. Nah, contohnya pretest itu sama ya, 100 ini 50 teacher ya dibagi randomly assign. Nah, di sini ada siapa? Ada pretest ya, pretest dulu, kemudian dilakukan training, kemudian diuji post testnya gitu. Nah, baru yang ini ya, Solomon ya. Solomon for group design ya. Solomon for group design is a research design that attempts to take into account the influence of pretesting on subsequent post-test result. Ya, jadi Solomon for group design ini dia mencoba ini lebih kompleks lagi ya, mencoba to take into account ya, mencoba memasukkan pengaruh of pretesting on subsequent post-test result. Jadi mencoba memasukkan pengaruh pretesting ya on subsequent post-test result. Nanti contohnya lebih jelas ada di slide selanjutnya. Some research design include a pretest which is taken before exposure to a treatment and a post-test which is administered after exposure to a treatment. Nah, ini lebih kompleks ya. Tadi kalau post-test itu sederhana, pre dan post-test design, sekarang ada Solomon for group ya. Jadi ini sama, kalau through experimental design harus ada random assignment ya. Nah, namanya ada for group ya, nanti ada Solomon kalau tidak salah 6 group ya, lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi ini di sini dibagi menjadi 4, kemudian dibagi menjadi 4 ya. Grup pertama eksperimental grup pertama, eksperimental grup kedua ya, ini setiap eksperimental ada kontrolnya ya, grup pertama dan grup kedua. Nah, yang membedakan apa? Ini adalah pretest ya. Jadi ada grup 1 itu di pretest, grup 1 itu dia di pretest ya. Sedangkan grup 2 tidak di pretest ya. Nah, kemudian ada di treatment. Yang di treatment di mana? Yang eksperimental group ya, yang eksperimental group dia di treatment. Nah, kemudian keempat grup ini ya nanti keempat pelaku kelompok ini nanti akan di post test ya. Jadi kalau kembali ke definisinya ya, a research design that attempt to take into account the influence of pretesting. Jadi pengaruh dari pretest ya pada subsequent post test. Jadi pada post test, hasil post test yang diberikan pada semua kelompok. Jadi di sini ingin mengetahui apakah memang
pretest itu memang mempengaruhi gitu ya. Pretest itu memang mempengaruhi hasil post-testnya. Nah, di sini tidak hanya treatment yang diukur, tetapi juga apakah pretest itu the influence of pretesting. Apakah memang pretest itu mempengaruhi siapa post-test yang sebagai dependent variabel. Ya, ini lebih kompleks lagi. Contohnya ini ya. Sama ini ya, contoh yang sama, 100 randomly selected teacher ya. Tadi kalau dibagi kalau 2 kelompok 50-50, kalau ini 25-25 ya, dibagi 4 kelompok ya. Dia termasuk eksperimental 1, ini kontrol 1 ya. Eksperimental 2, ini teacher ini kontrol 2 ya. Seperti tadi, yang kelompok 1 ini dia akan dilakukan pretest ya, dilakukan pretest. Sedangkan kelompok 2 tidak, ya ini tidak. Kemudian dilakukan treatment ya atau intervention training ya, training workshop pada eksperimental group, kemudian dilakukan post test ya. Jadi ingin melihat selain melihat treatment training ya, terhadap melihat treatment atau training terhadap hasil post testnya, juga ingin memasukkan pretest ya as a variabel, apakah memang juga mempengaruhi nilai post test gitu ya. Ini nanti untuk statistiknya akan lebih complicated itu ya. Ini akan ada nested itu ya, nested ANOVA biasanya gini ya. Jadi tadi ada siapa? Post test only, pretest post test, dan Solomon for group, dan ada sekarang adalah factorial design ya. Factorial design. Ya, factorial design researcher manipulates 2 or more independent variable. Pada factorial design, researcher itu manipulates ya, memberikan perlakuan 2 or more independent variabel ya. Ini lebih kompleks lagi ya. Karena apa? Karena research design yang kalian tentukan itu nanti akan mempengaruhi statistical analysis-nya ya. Kalau ini menggunakan 2 or more independent variabel, maka dan ini dilakukan simultaneously ya, secara bersamaan gitu ya. Jadi tidak bergantian, tapi simultaneously to observe the effect on the dependent variable ya. The design is useful where there are more than 2 variable called factor to be tested ya. Jadi ini jika digunakan jika memang beberapa variabel apakah memang berpengaruh simultaneously terhadap dependent variable. Ya, factorial design involves having more than 1 independent variable ya in a study. Jadi factorial design allow researcher to look at how multiple factor affect a dependent variable both independently and together. Jadi memungkinkan researcher untuk melihat mungkin ada multiple factor atau variabel yang berpengaruh pada dependent variable. Factorial design studies are named for the number of level of the factor. This design also facilitate the testing of several hypotheses at a single time. Ya, jadi desain seperti ini juga bisa mengakomodir, memfasilitasi testing atau perlakuan ya untuk beberapa hipotesis pada single time, pada saat yang bersamaan. Saya akan beri contoh ya. Langsung saja ke sini dulu. Nah, ini ya. Ini adalah contoh factorial design ya. Contohnya seperti ini. Typical factorial design incorporate 2x2 or 2x3 ya, tergantung tadi kan factorial design involve 2 or more variable ya related to the dependent variable ya. Jadi bisa 2 atau 3 faktorial.
Contoh yang di atas ini ya. The first number alpha ya. Alpha ini adalah independent variable ya. Ini adalah variabel apa? Independen. Ini alpha 1 dan alpha 2. Jadi di sini ada dua variabel ya. Apa ini ceritanya ini? Frequency of mouth care ya. Ini adalah frekuensi pemberian mouth care itu apa? Mouth care itu apa? Kalau mouth care itu ya, yang dikumur itu ya. Apa? Frekuensi of mouth care ya. Jadi di expose 4 jam, setiap 4 jam, setiap 6 jam dan setiap 8 jam ya. Jadi ini tadi first variable itu adalah treatmentnya, eksperimental treatment menggunakan ini ya, chlorhexidine ya disebut alpha 1 dan salin ya disebut alpha 2. Dan variabel yang lain ini tadi chlorhexidine ini treatmentnya berdasarkan protokol of the mouth care. Kalau variabel yang lain adalah frekuensi. Jadi setiap 4 jam, setiap 6 jam dan setiap 8 jam. Ini kalau dikasih kode beta gitu ya. Beta 1, beta 2, beta 3. Nah, jadi nanti subjek uji itu ya, nanti subjek uji itu menggunakan apa? Chlorhexidine ya, chlorhexidine itu selama 4 jam ya, itu adalah alpha 1 beta 1 ini ya, dan dilanjutkan ya simultaneously tadi ya, salin yang dia alpha 2 dan setiap 4 jam. Jadi alpha 2 B1 ya. Begitu juga nanti ada subjek uji yang 6 jam ya menggunakan chlorhexidine dan menggunakan siapa? Salin. Jadi ini ada alpha 1 beta 2, alpha 2, beta 2 ya. Kemudian setiap 8 jam beta 3. Jadi di sini adalah nanti responnya alpha 1 beta 3 dan alpha 2 beta 3 ya. Saya kalau lihat ini mumet, ini analisis statistiknya ya. Complicated ini nanti masuk ke nested gitu ya, tetapi memungkinkan desain penelitian seperti ini ya. Jadi tadi ke siapa kelebihan dari ya faktorial design ya, 2 atau lebih dimanipulasi secara simultan untuk menyelidiki pengaruh masing-masing terhadap variabel terikat ya. Di samping itu juga pengaruh yang disebabkan oleh interaksi antara beberapa variabel tersebut gitu ya. Jadi kelebihan desain faktorial dapat menyelesaikan dalam 1 kali eksperimen ya, seperti tadi langsung itu 1 eksperimen. Jadi antara frekuensi of mouth care dengan treatmentnya gitu ya, protokol of treatment tadi itu pakai apa, salin dan apa yang satunya lagi ya, yang alpha 1 dan alpha 2 ya. Kelebihannya apa? Menyelesaikan kompleks itu ya, bisa melihat frekuensi itu pengaruhnya bagaimana, bisa melihat protokol treatment tadi itu ada 2 itu pengaruhnya bagaimana, dan interaksi. Waduh ini ya. Tapi semakin banyak data yang diperoleh semakin kompleks itu ya analisisnya. Ini kalau kalian ingat-ingat analisisnya kalian sudah dapat ya statistik ya. Nah, itu nested itu ya. Itu saya aja juga ruwet gitu ya. Nah, tapi memungkinkan itu intinya ya. Dan tadi menyelesaikan kelebihannya dapat diselesaikan dalam 1 kali eksperimen, memberikan kesempatan untuk menyelidiki interaksi. Nah, ini bagusnya ini ada interaksi ya. Apakah alpha 1 dan alpha 2 tadi ada interaksi yang begitu penting dalam penelitian, memberikan pengujian yang lebih kuat terhadap hipotesis ya. Jadi hasilnya itu nanti bisa confidently reflected ya, bisa terrefleksi secara yakin gitu. Jadi memang bahwa mungkin ya kalau dari tujuan ini ternyata frekuensi itu lebih menentukan dibandingkan nanti jumlah protokolnya. Nah, bisa seperti itu. Atau jadi memang antara frekuensi dan protokol dan treatment yang diberikan itu harus diberikan secara kombinasi karena ada interaksi di sana. Jadi gitu ya. Jadi
beberapa pertanyaan yang mungkin dihipotesiskan itu nanti bisa terjawab dalam satu waktu gitu ya, tapi dengan catatan ya statistiknya juga ruwet ini ya. Nah, itu tetapi itu keunggulannya gitu. Oh lah ini makanya ketutupan saya kayak apa ini. Kalau ini ada lagi ya, tadi sudah ada factorial design ya, yang kelebihannya adalah bisa mendapatkan menjawab beberapa pertanyaan dalam satu kali desain ya, dalam satu kali eksperimental. Nah, kemudian juga ada randomized block design. Ini adalah control of inherent differences between experimental subject and differences in experimental condition is one of the difficult problem faced by researcher in biological science ya. Sebentar, contohnya ini apa ini? Control of inherent differences between experimental science and different experimental condition. Nah, ini ya. Jadi ini adalah randomized block design. Ini agak complicated lagi ya. Jadi biasanya ya masalah yang dihadapi oleh researcher pada biological science ya, pada biological science itu pun yang saya lakukan, yang saya juga hadapi ya. Jadi umpamanya tadi ya, contohnya mau uji biological science itu uji yang melibatkan banyaknya simpangan variasi biologis gitu ya. Contohnya jika subjek ujinya itu pada hewan uji ya, pokoknya yang pada in vivo atau hewan uji atau pada manusia itu relatif sulit ya, relatif sulit. Kenapa? Karena ini tadi control of inherent differences antara experimental subject pada subjek eksperimental dan perbedaan karena experimental condition. Nah, ini loh ya yang saya garis bawahi coba. Experimental subject dan experimental condition. Nah, contohnya seperti ini, tikus ya, seandainya tikus. Tikus itu ya di dalam individual tikus itu sudah berbeda. Kenapa? Karena tadi ya ada tikus ya kayak manusia, ada tikus yang stresan ya, ditaruh di kandang gitu saja sudah stres gitu ya, sudah stres. Nah, kemudian ada yang tadi sama-sama tikus jantan ya, karena tadi kan sudah kita pilah ya. Tikus betina dan jantan itu biasanya kalau untuk riset itu adalah tikus jantan, karena kalau betina itu banyak variasi hormonalnya ya, itu sudah kita eliminir ya. Tetapi di dalam tikus jantan pun itu ada differences between experimental subject. Jadi bisa jadi berat badan ya. Berat badan kita carinya nanti yang kurang lebih sekitar 200 sampai 300 gram. Jangan yang 500 yang terlalu overweight, itu nanti akan berpengaruh ya. 200 sampai 300 gram. Nah, itu sudah kita persempit lagi ya untuk subjek ujinya ya. Tetapi di dalam 200 tikus jantan yang beratnya 200 sampai 300 gram itu tetap ada perbedaan. Contohnya mungkin tikusnya memang sudah cacat dari lahir ya, umpamanya punya ya entah ya kayak manusia gini, walaupun sudah sama-sama dipisahkan yang kurus-kurus saja atau yang medium saja, tetapi kan ada perbedaan yang ada di subjek di dalam dirinya ya. Mungkin cepat anxiety cepat cemas, jadi dikumpulkan sama teman-temannya di satu kandang gitu, dia gelibet sendiri ya, lari sana lari ke sini karena dia tikus yang mungkin cepat cemas gitu ya. Nah menghandle seperti itu tidak bisa dihindarkan dalam biological science, sehingga kadang data-data dari riset biological science itu confident levelnya itu tidak seperti kalau kalian melakukan adik-adik pernah melakukan kuantifikasi pengukuran analisis kandungan umpamanya paracetamol
pada tablet paracetamol ya, mungkin ya itu ya. Jadi kuantifikasi menggunakan HPLC, menggunakan JCMS itu ya. Nah, itu biasanya confident levelnya adalah bisa jadi 95 sampai 99%. Artinya apa? Ya, paracetamol ya benda mati ya. Paracetamol ya kalau bahan-bahan kimia itu benda mati. Jadi secara confident level itu bisa sampai 99% ya, karena tidak ada living system di sana. Nah, itu ya. Jadi kalau ekstrim perbandingannya begitu, dan differences in experimental condition ya, experimental condition. Tadi experimental subject itu juga berbeda, experimental condition berbeda ya. Untuk uji kita sudah kalau adik-adik nanti tertarik ya di farmakologi, uji toksikologi itu menggunakan tikus atau mencit gitu ya, ditaruh di kandang begitu. Taruh di kandang. Padahal ruangannya sudah sama loh, Bu? Ruangannya sudah kami coba sama, satu ruangan gitu ya. Biasanya kalau di kandang tikus itu kayak apartemen gitu ya. Kalau apartemen jadi bertingkat gitu ya. Nah, di tingkat yang atas dengan di tingkat yang bawah bisa jadi itu berbeda walaupun satu ruangan gitu ya. Nah, itu adalah experimental condition gitu ya. Experimental condition itu juga bisa memberikan pengaruh ya. Nah, bayangkan itu ya. Jadi control of inherent differences ya. Jadi kontrol terhadap perbedaan eksperimental subjek ya. Tikusnya sendiri juga walaupun kita sudah homogenkan tetapi juga pasti itu berbeda karena mereka adalah individu yang berbeda. Dan perbedaan pada experimental condition. Padahal cuma sudah dimasukkan dalam satu kandang loh, Bu. Kemudian ruangannya juga sudah sama. Nah, ininya sudah sama. Lah itu tetapi itu berbeda karena itu ada living system. Nah, itu ya. Itu adalah ya kesulitan yang biasa dihadapi oleh researcher in biological science ya. Nah, kemudian when there are large number of experimental comparison group, the randomized block is used to bring homogeneity among selected different group. Jadi randomized block design itu adalah metode yang digunakan untuk riset-riset seperti ini, gitu ya, riset-riset yang di mana eksperimental subjek, perbedaan antara eksperimental subjek dan perbedaan antara eksperimental condition itu muncul pada desain riset desainnya, begitu ya. Jadi randomized block design itu is used to bring homogeneity among selected different group. Jadi randomized block design itu digunakan untuk memberi homogenitas atau homogen pada grup-grup yang berbeda, begitu ya. Itu singkat cerita panjang sekali ya. Nah, jadi ini di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran adik-adik ya. Untuk eksperimental design itu memang kadang gampang, kadang sulit begitu ya. Nah, kalau eksperimental design kalau seperti Pak Sap itu ya, analytical analitik pharmaceutical itu relatif, saya tidak bilang relatif mudah atau ini, tetapi untuk taraf kepercayaannya ya, karena semua bisa dikontrol ya. HPLC saya kondisikan menggunakan pelarut ini ABC ya, dengan retention time umpamanya 30 menit, kemudian dengan tekanan tertentu, dengan kolomnya, itu semua sudah diatur ya, dengan kecepatan sekian ya, 1 ml per menit ya. Kemudian injeknya itu sudah 1 mili diinjekkan, kemudian akan dirunning dalam waktu 30 menit dengan fase gerak bla bla bla, dengan fase diam, ini semua bisa dikontrol ya. Jadi itu taraf kepercayaannya bisa sampai 99%. Tetapi kalau dengan biological science, dengan tikus, dengan mencit, atau kalau uji asam urat itu dengan ayam ya, kalau itu ya, itu tidak bisa taraf kepercayaan kok 95%, 99, karena itu tadi biological variasinya itu sangat tinggi, sehingga biasanya 80% sudah bagus ya, karena itu tadi banyak adanya experimental subject and experimental condition differences ya within the research.
This is adalah randomized block design ini method to reduce the variability among the treatment group by a more homogeneous combination of subject through apa ini? Subject ini ya. Jadi randomized block design ini memang digunakan untuk mereduksi ya variabilitas variasi pada kelompok treatment. Contohnya ya, a researcher want to examine the effect of 3 different antihypertensive drug on patient with hypertension. Jadi contohnya peneliti ingin memeriksa ya, menguji pengaruh 3 jenis obat antihipertensi yang berbeda pada pasien yang hipertensi ya. Jadi pasien ini adalah tipe obat antihipertensi, ada 3 macam, dan ini adalah 3 pasien yang memang hipertensi ya, yang memiliki riwayat hipertensi. Pada contoh ini, to ensure homogeneity among the subject under treatment, the researcher randomly places the subject in homogeneous group ya, atau blocks like patient with primary hypertension, diabetic patient with hypertension, and renal patient with hypertension ya. Ya, jadi ini untuk desain risetnya menggunakan randomized block design. Jadi diblokkan, dibuat kelompok-kelompok ya. Jadi yang pertama adalah pasien with primary hypertension. Ini maaf, ini koreksi ya. Yang pertama adalah patient with primary hypertension ya. Kemudian yang kedua adalah diabetic patient with hypertension ya. Jadi yang pasien pertama ini punya hipertensi, penyakit hipertensi itu yang utama. Tetapi yang kedua adalah diabetik pasien dengan hipertensi. Jadi pasien diabetes yang hipertensi, dan yang ketiga adalah renal patient with hypertension. Jadi ini adalah renal patient. Sebentar saya ganti sekalian ya. Ini adalah patient with ini adalah renal diabetik ya, diabetik patient with hypertension ya, with hypertension. Kemudian kalau ini adalah apa ini dengan with apa renal patients with hypertension. Ini ya. Nah, ini jadi di sini ya desain randomized block design itu adalah ketiga kelompok pasien hanya pada pasien yang penyakit hipertensi ya. Kemudian ini obat dengan penyakit ginjal dan hipertensi. Nah, ini adalah merupakan metode ya, begitu juga yang dengan B ya. B ini punya anti hipertensi B pada kelompok 1, ini B dengan kelompok 2, B dengan kelompok 3. Begitu juga dengan C ya. C1, C2 dan C3. Nah, nanti akan diukur adalah tekanan darahnya ya. Tekanan darahnya nanti bisa dilihat ya. Jadi apakah ini tadi pada kasus penyakit hipertensi ya, di sini dengan asumsi penyakit diabetes dan penyakit ginjal ini yang mungkin dia sebagai biasanya kombinasi pada yang ditemukan pada penyakit-penyakit
hipertensi atau tekanan darah gitu ya. Nah, ini adalah suatu metode research design ya, randomized block design yang untuk meminimalkan perbedaan pada subjek uji maupun perbedaan pada experimental subject atau experimental condition ya. Nah, ini contohnya. Dan kalau untuk melakukan analisis statistiknya ya, jangan ditanya kalau ini ya. Ini perlu advanced statistical application ya, mungkin menggunakan nested gitu ya. Sehingga adik-adik, ini terakhir ini crossover design kayaknya yang terakhir deh. Oke ya, yang terakhir adalah contoh dari crossover design. Oke ya. Crossover design. In this design, subjects are exposed to more than one treatment, ya, where subjects are randomly assigned to different order of treatment. Jadi, kalau crossover design, ini desainnya subjek itu di-expose, diberikan treatment lebih dari satu, ya. Kalau tadi sebelumnya kan setiap subjek menerima satu treatment atau lebih, tetapi pada objek yang berbeda. Kalau ini objeknya sama, tetapi treatmentnya yang lebih, ya. Ini juga dikenal dengan repeat measure design. Ini dikenal juga dengan desain repeat measure design. Bahasa Indonesia kan agak sulit ya. This design is more efficient in establishing the highest possible similarity among subject exposed to different condition. Jadi desain ini sangat efektif untuk menentukan to establishing ya. The highest possible similarity untuk mengestablish the highest possible similarity among subject exposed to different condition. Mungkin langsung saja ke contohnya ya. Nah ini ya, nanti kita kembali kalau enggak kasih contoh kadang ngawang-ngawang ya. For example, when we are comparing the effectiveness of chlorhexidine mouth care protocol on group 1 and saline mouth care protocol on the subject group 2 ya. Jadi ini ya sama-sama contohnya tadi ini menggunakan mouth care ya. Nah, ini diberi ada dua grup pertama dan grup kedua ya. Nah, grup pertama nanti diberikan chlorhexidine ya. Baru salin gitu ya. Nah, tapi grup kedua nanti diberikan apa? Salin dulu baru chlorhexidine gitu ya. Jadi ini seperti yang tadi dituliskan bahwa satu subjek dia akan menerima lebih dari satu treatment ya. The treatment is swap ya. Kemudian treatmentnya di swap ditukar. When group 1 receive ya saline mouth care, grup ini in such study subject serve as their own control ya. Nah, untuk ini jadi seperti itu ya. Jadi untuk crossover gitu disilangkan atau swap ditukar gitu ya pada subjek uji yang sama. Nah, kemudian ya kembali ke teori. Through crossover design is considered as an extremely powerful research design. Sometimes it is not effective ya. Jadi ada yang bilang crossover design itu considered as extremely powerful research design. Ada yang bilang crossover design ini desain riset yang sangat mantap ya, sangat kuat ya, tetapi kadang ada yang bilang it is not effective ya. Because when subjects are exposed to two different conditions, the response of the second condition may be influenced by their experience in the first condition. Ya, dalam kata lain, ada yang bilang ini tuh desain riset yang powerful, tetapi ada yang bilang juga ya ini enggak begitu efektif ya karena expose atau treatment yang kedua pada subjek uji yang sama itu akan menghasilkan bias ya karena kadang second
condition may be influenced by their experience in the first condition gitu ya. Nah, ini tadi contohnya ya, ketika dilakukan uji effectiveness Movecare itu tadi ya. Gitu. Nah, ini jadi itu adalah adik-adik adalah siapa? Adalah contoh-contoh dari true powerful design ya, true experimental design di mana terdiri dari beberapa jenis desain yang memang Bu lah kok diajarin semua atau Bu Dinar gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran adik-adik kalau nanti menyusun proposal begitu ya, kira-kira desainmu tuh mau seperti apa. Bu, saya ingin yang true experimental design, Bu, begitu ya. Nah, true experimental design adik-adik bisa seperti tadi, oh apakah mau menulis, apakah mau melihat hanya post-testnya saja, gitu ya. Bentar, saya kembali. Mana tadi contohnya? Nah, ini ya, Dedek ya. Nah, ini ya. Jadi saya tadi sudah menjelaskan post-test only, ya, pre-test, post-test only, Solomon for groups, ya, ada factorial design, ada crossover, ada randomized block design, ya. Tadi sudah saya sampaikan kelebihan kekurangannya dan ini semua, ini semua kudu dilakoni toh Bu? Ya enggak, ya disesuaikan dari risetnya, ya. Jadi kalau Bu saya mau yang sederhana saja deh Bu, dilakukan treatment kemudian diuji post testnya, silahkan gitu ya. Kemudian Bu, tapi kalau post test saja, kalau nggak ada pretest kan bagaimana kita bisa tahu tidak ada pembanding pretest yang sebelumnya bisa ya. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pretest jika tidak memungkinkan untuk mengambil pretest ya bagaimana lagi? Jadi memang treatment dan langsung post test. Tapi alangkah lebih baik Bu bisa kok saya mengambil pretest dari randomized group yang saya tentukan sebelum diberikan treatment dan nanti diambil post testnya. Nah, itu kalian yang menentukan desainnya seperti apa, riset questionnya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa. Bu, saya mau lebih ini lagi, Bu. Dengan Solomon 4 group. Solomon 4 group kan membandingkan apakah pretest itu berpengaruh pada mempengaruhi post test ya. Jadi gabungan antara post test only dan pretest post test only gitu ya. Jadi itu jadi keluar Solomon 4 group ya. Jadi ada dibagi 4 grup. Nah, itu semua desain-desain yang saya perkenalkan untuk bisa menjadi salah satu alternatif untuk riset ya, at least proposal adik-adik yang nanti tertarik ke scientific yang ke experimental study gitu ya adik-adik. Ini waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bu Dinar izin bertanya. Silakan, Arfa ini ya, Arfa ya? Iya Bu. Ya, terkait pembagian kelompok proposal itu nanti diacak atau milih sendiri ya Bu? Nah ya, jadi kemarin sudah saya sampaikan ya. Terima kasih pertanyaannya Arfa. Jadi untuk kelompok itu karena ini ada kelas A dan kelas B gitu ya, jadi ya. Dan nanti kalau saya paksakan kelas A sendiri, kelas B sendiri, ya Bu, saya itu cocoknya sama teman saya kelas B. Jadi itu saya tidak membatasi, silahkan gitu ya. Karena biasanya teman kelompok itu yang satu passion gitu ya, yang satu passion.
silakan kalau mau memilih ya dengan pertimbangan itu tadi ya adik-adik ya, tolong dipertimbangkan karena kedepannya itu adalah untuk akan disubmit ke PKM ya. Jadi ini saya kasih tanda seru wajib disubmit ya. Jadi tidak harus satu orang satu, tetapi tidak harus satu orang satu ya. Harapannya kalian bisa berkolaborasi, ada dua kepala, ada dua pemikiran di sana, mestinya ya kualitas proposal akan lebih baik ya, karena dari sebelumnya saya lihat kalau satu agak ngelukro gitu bisa kombinasi dengan temannya, monggo nanti juga bisa bersemangat dan menghasilkan naskah atau PKM yang baik gitu ya. Nah, nanti kalau ingin berdiskusi Bu, kalau ini saya bisa langsung berdiskusi dengan pembimbing. Nah, untuk sementara ya boleh mungkin pendekatan personal, tapi untuk sementara nanti saya dan Bu Novita yang akan membimbing dalam arti dalam Metopen ini nanti akan memberikan secara gambaran besar ya sudah sesuai atau belum, tetapi nanti memang kalau untuk dimajukan ke PKM harus dipoles ya, dan dipoles itu nanti adik-adik memang harus mencari dosen pembimbing karena untuk masuk PKM harus ada dosen pembimbing ya, at least kalau proposal kalian sudah ya tidak ya sudah terukur lah ya, nah nanti akan dipoles oleh dengan dosen pembimbing gitu. Bu, saya kalau untuk PKM nanti membuat lagi dengan pengalaman saya di Metopen, silahkan gitu ya. Makin bagus kalian makin banyak belajar menulis proposal gitu ya. Arfa bisa menjawab pertanyaannya? Oh, iya Bu, terima kasih. Ya, jadi bisa 2 ya. Saya tidak sarankan sendiri 2 atau 3 gitu, dan kedalamannya tolong dipertimbangkan untuk nanti bisa dipecah menjadi 3 mahasiswa. Ya minimal ya ada 3 ya, yang seperti saya contohkan tadi 2 atau 3 dependent variabel ya, sehingga ya contohnya kalau tadi ya ada maunya kalau 2 tadi pengaruh ekstrak metanol brotowali terhadap siapa tadi? Kadar gula dan tekanan darah tikus jantan. Nah, itu kalau di poro itu kan bisa satu ke kadar gula, yang satu lagi bisa ke tekanan darah, mungkin begitu ya. Nah, itu tolong dipertimbangkan gitu ya Adik-adik ya. Atau terus nanti kalau 3 mahasiswa kan enggak apa-apa Bu. Terus nanti sekaligus mungkin kuantifikasi, mungkin loh ya. Jadi tidak hanya uji aktivitas, tetapi Bu Dinar pernah bilang tuh kalau di kuantifikasi, kalau bahan alam itu kan sangat sensitif kelimpahan itu pada lokasi tempat tumbuh ya, lokasi tempat tumbuh, ketinggian, bagaimana kondisi iklimnya. Nah itu kalau yang satu kuantifikasi Bu Dinar, kuantifikasi ekstrak metanol yang mungkin terkuantifikasi, mungkin kandungan fenoliknya dan pengaruhnya terhadap, itu kan sudah 3 variabel ya. Variabel apa? Variabel yang dependennya tadi itu apa? Kadar gula, tekanan, dan ada kuantifikasi. Jadi ada satu teman yang untuk kuantifikasi ekstrak metanolnya. Mungkin begitu ya. Jadi kami satu kelompok Bu yang saling melengkapi pada variabelnya, silahkan gitu ya adik-adik. Nah, jadi ini adalah tahapan pertama untuk bisa untuk tiak giuk gitu ya, karena nanti pada seperti yang sudah saya sampaikan pada saat presentasi nanti kalian sudah harus mengumpulkan proposal gitu ya adik-adik ya. Ini sudah lebih dari jam 11.13, mungkin kalian ada kuliah lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Kita lanjut minggu depan, begitu ya, Adik-adik ya. Oke.